Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Scene berganti, di tempat Bintang Hongmeng pada saat ini banyak keberadaan klan besar yang datang di Bintang Hongmeng untuk antusias terhadap masing-masing talenta mereka. Bahkan Dewa Aliansi Abadi dan Dewa Kuil Kuno juga hadir di Bintang Hongmeng. Banyak pasang mata yang terkejut ketika menyaksikan peta labirin yang terpasang di langit Bintang Hongmeng. Itu karena terdapat bintik cahaya merah yang menandakan ada seseorang kandidat yang sudah mengumpulkan 3.000 poin kartu energi. Sebuah suara pujian mulai terdengar di mana-mana, sungguh hebat. Seseorang telah mendapatkan lebih 3.000 kartu energi begitu cepat. Sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton tahun ini, ucap suara percakapan yang terdengar. Tetapi setelah mendapatkan 3.000 energi maka posisinya akan diketahui oleh semua kandidat di lubang cacing labirin. Dapatkah orang itu bertahan hingga keluar dari lubang cacing, tanya percakapan pribadi itu. Xiaoyan secara alami tidak sadar sudah menjadi sorotan dengan energi paling banyak di tangannya. Ketika kartu energi Xiaoyan mencapai nilai 3.000 poin. Secara otomatis sebuah logo merah muncul di peta labirin. Logo ini diarahkan dalam satu arah, dan arah ini persis ke posisi Xiaoyan berada. Di tempat VIP terdapat beberapa sosok dewa dari aliansi yang duduk dengan tenang. Salah satu dari mereka mengenakan mahkota emas di kepalanya, yang menunjukkan bahwa posisinya lebih tinggi dari yang lainnya. Salah satu dari mereka berkata, hahaha, orang yang bisa mengumpulkan 3.000 kartu energi itu pastilah kandidat dari aliansi abadi kita, ucap orang dari aliansi abadi tampak seolah-olah yakin 100%. Bahwa 3.000 energi tersebut haruslah kandidat dari aliansi abadi. Orang yang memakai mahkota emas itu perlahan-lahan membuka matanya lalu berkata, kali ini orang dari anggota kita yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi berasal dari benua tingkat bawah, kan, ucap orang bermahkota emas itu. Tuan Suning, orang yang Anda bicarakan dia bernama Jiang Ya, ketua cabang di benua Qianxing. Meskipun dia tinggal di benua Qianxing yang merupakan benua bawah, namun pencapaiannya luar biasa, hanya dalam waktu 100 tahun dia menerobos Daosian bintang 5, ucap orang di belakangnya dengan hormat. Oh, bagaimana talenta seperti itu dapat disentralisasi ke alam bawah, tanya Suning. Dikatakan bahwa ketika upacara pengujian diadakan, namun hasil yang didapat Jiang Ya sangatlah buruk. Hanya saja saya tidak tahu mengapa dia bisa menjadi Daosian bintang 5 dalam waktu 100 tahun, ucap pria di belakangnya melanjutkan. Jika dia bisa menang kali ini aku akan menerimanya sebagai murid yang ke-100 saya, ucap Suning berkata dengan melihat titik cahaya di peta labirin. Pada saat yang sama di belakang mereka ketiga dewa dari kuil kuno perlahan-lahan datang. Momentum dari ketiganya juga menakjubkan, semua orang di sekitar mereka dengan hormat memberikan jalan. Shen Yijun lalu berkata, saya menduga jumlah 3.000 energi ini bukan dari aliansi abadi. Dan bisa jadi itu adalah orang lain, lagi pula semua peserta dalam kompetisi atas nama benua adalah orang berbakat. Dari semua kalangan, lebih baik menunggu dan melihat sebelum menentukan bahwa orang itu berasal dari mana, ucap Shen Yijun. Suning yang mendengar ini dia menoleh ke arah tiga saudara dewa kuil kuno itu. Kalimat yang mereka ucapkan membuat Suning sangat tidak senang. Dia berkata, ternyata ini adalah tiga dewa kuil kuno. Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba berani keluar dari kuil kuno Anda, ucap Suning berkata dengan dingin. Kami selalu memiliki keberanian, jika bukan karena keberanian bagaimana mungkin orang-orang di aliansi abadi Anda menghilang di kuil kuno saya. Anda mengatakan bahwa kami tidak memiliki keberanian, ucap Dewa Kyujin tersenyum sedikit. Sekelompok kura-kura dengan kepala menyusut sebenarnya berani berkata seperti ini.
Jika kamu tidak menyusut kembali ke kuil kuno, maka kamu akan dilayani oleh aliansi abadi, saya ucap. Suning berkata dengan dingin. Benarkah? Lalu mengapa aliansi abadi Anda tidak datang secara langsung ke kuil kuno, saya ucap. Shen Yijun menjawab dengan dingin. Anda bisa menunggu, kali ini saya akan membiarkan aliansi abadi saya mengurus kuil kunomu dengan benar, ucap Suning berkata dengan ekspresi suram. Saya akan memberitahumu, bahkan jika kamu melaporkan kepada ketua aliansi abadimu. Saya khawatir dia tidak akan dengan mudah menyatakan perang dengan dewa kuil kuno, saya ucap. Shen Lianjun menambahkan kalimat terakhir. Setelah berbicara, ketiga dewa itu berjalan melewati Suning dengan senyum aneh. Melihat punggung mereka, Suning berkata, bahkan jika 3000 poin kartu energi itu bukan dari aliansi abadi saya, namun Jiang Ya akan mengambilnya, ucap Suning. Cukup membanggakan Jiang Ya dengan kekuatan Daosian bintang 5. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan itu dikalahkan oleh kandidat lain. Di sisi lain, tiga bersaudara dari Dewa Kuil Kuno berkata satu sama lain. Aku ingin tahu apakah orang yang memiliki 3000 kartu energi itu adalah Xiaoyan, ucap Shen Yijun. Saya tidak berpikir itu mungkin, bagaimanapun Xiaoyan hanya bintang 2. Di antara banyak kekuatan, dia hanya dapat dianggap sebagai kalangan menengah. Bahkan jika dia mendapatkan 3000 energi ini, itu mungkin bukan hal yang baik baginya, ucap Shen Lianjun. Kurasa itu memang benar Xiaoyan, kita tahu bahwa Xiaoyan bukan orang yang biasa-biasa saja, ucap Shen Qiujun. Scene berganti di lubang cacing labirin. Di medan labirin yang dipenuhi dengan kabut tebal ini Xiaoyan sudah berkemas. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan bersama kelompoknya buru-buru meninggalkan medan perang. Tetap tinggal lebih lama di dalam lubang cacing labirin ini hanya akan membuatnya menjadi tidak menguntungkan. Oleh karena itu Xiaoyan memilih untuk mundur dengan cepat. Xiaoyan juga membagikan 600 kartu energi kepada dua orang yang menjadi aliansinya, yaitu Duke dan Yu Wangchang. Sekarang kartu energi di tangan Xiaoyan menjadi 2400 poin. Duke dan Yu Wangchang masing-masing menerima 300 energi dan tersenyum puas. Mereka berkata, terima kasih Tuan atas kemurahan hati Anda, ucap Duke dan Yu Wangchang. Ketika energi Xiaoyan berkurang dari 3000, tiba-tiba kartu energi di tangannya memantulkan cahaya kursor merah. Dan kartu energi di tangan Duke dan Yu Wangchang juga memantulkan cahaya kursor yang sama. Ketiga kursor menuju ke arah yang sama. Apa artinya ini, ucap Xiaoyan memandang kursor pada kartu energi dengan terkejut. Ding Yue lalu berkata, ini menandakan bahwa ada seseorang yang sudah mengumpulkan kartu energi sebanyak 3000 poin, ucap Ding Yue. Pada saat ini Duke yang sedikit tahu tentang peraturan kompetisi ini, dia melanjutkan. Jika seseorang mencapai ambang 3000 energi, maka lokasinya akan ditandai. Dan peta labirin ini akan menuju ke lokasi orang tersebut. Namun orang yang bisa mengumpulkan 3000 energi itu pasti bukan karakter biasa. Jika kita bertarung dengan mereka, resiko yang kita hadapi terlalu besar. Bukan tidak mungkin kita akan mati dan kehilangan semua yang sudah kita kumpulkan. Oleh karena itu sebaiknya kita menunggu sampai waktu yang ditentukan habis. Dan kita akan diseret secara paksa ke bintang Hongmeng, ucap Duke. Xiaoyan lalu berkata, jadi begitu, karena ini masalahnya saya tidak akan melepaskan kesempatan sebagus ini. Sangat disayangkan jika kita tidak menangkap sekelompok ikan yang sudah sangat besar. Sekarang perburuan yang sebenarnya akan dimulai, ucap Xiaoyan tersenyum. Duke dan Yu Wangchang hanya bisa menelan ludahnya melihat keberanian Xiaoyan. Ia berkata, Tuan Xiaoyan, tolong pikirkan dua kali, mereka yang bisa mendapatkan 3000 energi bukanlah karakter yang biasa. Jika kita gagal maka semuanya akan berakhir, tidak hanya kita akan kehilangan semuanya, kita juga tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi atas nama benua. Resiko seperti ini sangat mengerikan, ucap Duke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dengan 300 energi poin di tangannya dia sudah sangat puas.
dan tidak ingin mengambil resiko lagi. Lagi pula tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia. Meskipun energi ini dapat meningkatkan kekuatan, tetapi tidak baik kehilangan nyawa untuk ini. Xiaoyan lalu berkata, tenang. Aku tidak akan memaksamu supaya ikut berburu ikan yang sudah gemuk ini. Kalian bisa pergi dengan aman, ucap Xiaoyan tersenyum lembut. Ketika Duke dan Yuang Chang melihat ini, mereka saling melirik. Dan kemudian menangkupkan tangan mereka terhadap Xiaoyan. Kalau begitu kami akan sangat berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan dan semuanya. Kita akan berpisah sampai di sini. Saya harap Tuan Xiaoyan akan mendapatkan keberuntungan di sepanjang jalan, ucap Duke dan Yuang Chang secara alami tidak ingin mengambil resiko ini. Dan mereka memutuskan untuk pergi. Setelah Duke dan Yuang Chang membungkuk ke arah semua orang, mereka perlahan-lahan menghilang ke dalam kabut tebal. Xiaoyan melihat posisi yang ditunjukkan oleh kursor di kartu energi dan senyum muncul di sudut mulutnya. Ia yakin bahwa orang yang sudah mendapatkan 3000 energi ini pastilah Jiang Ya dari aliansi abadi. Dalam kompetisi kartu energi ini, bahkan jika itu adalah aliansi abadi, Xiaoyan tidak merasakan khawatir apapun di matanya, itu karena di labirin ini rubah guntur dan Netherdock dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Kekuatan dua binatang buas ini dapat sepenuhnya menghancurkan semua lawan. Scene berganti, pada saat ini Jiang Ya bersama kelompoknya berdiri di haluan Bahtera. Mereka merampok setiap orang yang akan melewati jalan ini. Itu karena posisinya saat ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai bintang Hongmeng. Tidak heran Jiang Ya sudah mengumpulkan banyak energi poin di tangannya. Dia lalu berkata, kalian semua cepat keluarkan kartu energi di tanganmu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa berpartisipasi dalam kejuaraan dunia, ucap Jiang Ya. Tuan, energi kita telah diambil oleh orang kuil 10.000 iblis sejak sebelumnya. Dan saya sudah tidak memiliki kartu energi lagi di tangan kita, ucap beberapa orang di Bahtera dengan suara putus asa. Itu karena energi di tangan mereka sudah dicuri, sekarang tujuan mereka hanya untuk mencapai bintang Hongmeng dengan aman. Orang-orang di pasukan Jiang Ya lalu berkata, apakah Anda dirampok? Kalau begitu Anda bisa menyuling di sini sampai Anda menghasilkan 50 energi. Kalau tidak, kalian bisa melupakan untuk bisa pergi, ucap pasukan Jiang Ya dengan sangat kejam. Faktanya energi poin dapat disempurnakan di dalam labirin ini. Tetapi kecepatan penyulingannya sangat lambat, diperlukan setidaknya 5 bulan untuk menghasilkan 50 energi. Pada saat itu mereka akan terlambat untuk hadir di kompetisi atas nama benua di bintang Hongmeng. Jiang Ya memandang orang-orang yang putus asa ini dengan dingin. Dan tidak ada simpati sedikit pun di wajahnya. Dia berkata, karena kamu tidak punya energi maka saya akan memberimu 50 energi. Namun kamu harus membayar 1 miliar koin emas kepada saya, ucap Jiang Ya tertawa. Tidak lama kemudian Bahtera yang dinaiki Ziyi dan Wenqi juga perlahan-lahan datang. Mereka adalah orang yang merebutkan runtuhan di Black Mountain dengan Xiaoyan saat itu. Keduanya memandang jalan yang diblokir oleh aliansi abadi. Tetapi bahkan mereka harus menyerahkan energi di tangan mereka. Wenqi berkata, sial, butuh banyak pemikiran dan usaha untuk mendapatkan 300 poin energi. Namun pada akhirnya semua kartu energi kita akan jatuh di tangan aliansi abadi. Aliansi abadi ini terlalu gila, itu tidak meninggalkan perasaan apapun, ucap Wenqi mengutuk dengan marah. Tetapi saat pasukan Jiang Ya menoleh ke arahnya, dia segera menutup mulutnya dengan takut. Tidak lama setelah mereka dipalak oleh Jiang Ya, terlihat Bahtera dari kuil kuno dan kuil 10.000 iblis juga datang. Mereka memandangi Bahtera yang dikelilingi oleh pasukan aliansi abadi. Di atas Bahtera kuil kuno seorang gadis cantik sedikit mengernyit saat menyaksikan pemandangan ini. Ia berkata, mereka orang dari aliansi abadi lagi-lagi melakukan hal buruk seperti biasanya.
Ucap gadis cantik itu dari kuil kuno. Di samping wanita itu bahtera kuil 10.000 iblis yaitu CCA juga memandang aliansi abadi di kejauhan. Dia berkata, Nona Feiyu, mereka aliansi abadi seharusnya tidak berani menghentikan bahtera kita, ucap CCA dari kuil 10.000 iblis. Seharusnya begitu, jika aliansi abadi berani menghentikan nona ini, saya pasti akan memberitahu mereka bahwa kuil kuno tidak ada apa digertak sesuka hatinya, ucap wanita itu yang ternyata bernama Ye Feiyu dari kuil kuno. Setelah berbicara, bahtera kuil 10.000 iblis dan bahtera kuil kuno perlahan-lahan bergerak. Namun ternyata mereka masih dihentikan oleh aliansi abadi. CCA dari kuil 10.000 iblis sedikit mengernyit. Matanya perlahan menatap Jiang Ya di kejauhan. Jiang Ya juga melirik CCA dan tidak ada niat untuk membiarkannya pergi. Saya CCA dari kuil 10.000 iblis, ucap CCA. Mendengar nama kuil 10.000 iblis, ekspresi Jiang Ya sedikit berubah. Lagi pula kekuatan kuil 10.000 iblis sangat mengerikan sama halnya dengan aliansi abadi. Hanya saja gaya perilaku dari kedua klan besar ini sangat berbeda. Jiang Ya memberi isyarat kepada pasukannya untuk melepaskan kuil 10.000 iblis. CCA dan Jiang Ya saling memandang, meskipun saat ini tidak ada niat membunuh di mata kedua belah pihak. Namun mereka mengerti jika kompetisi dimulai maka mereka akan mengalami pertempuran berdarah. Setelah memberikan orang dari kuil 10.000 iblis lewat, kemudian Jiang Ya menoleh ke pasukannya saat berkata, "Siyu, berapa banyak energi yang kita miliki sekarang?" tanya Jiang Ya. "Tuan Jiang Ya, sekarang kami memiliki hampir 5.000 energi poin," ucap Siyu berkata dengan hormat. "Berapa banyak yang kamu butuhkan untuk boneka bintang 10?" tanya Jiang Ya. "Tuan, untuk boneka bintang 10 kita membutuhkan 8.000 energi poin. Dan kita masih membutuhkan 2.000 energi poin," ucap Siyu. Jiang Ya yang mendengar kata-kata itu, dia melirik bahtera dari kuil kuno. Ia berkata, "Hentikan dia," ucap Jiang Ya. Melihat ini kemarahan melonjak di wajah cantik Ye Feiyu. Dia berkata, "Beraninya kamu berhentikan nona ini. Jangan berpikir bahwa aliansi abadi Anda adalah bosnya di sini," ucap Ye Feiyu yang dihentikan oleh bawah Jiang Ya. Mendengar nama kuil kuno, wajah Jiang Ya sedikit terkejut. Namun ketika melihat kekuatan Ye Feiyu hanya Daosian bintang 2, seketika senyum jahat melintas di wajahnya. Dia berkata, "Tampaknya kuil kuno benar-benar tidak lagi sombong. Bahkan seorang Daosian bintang 2 seperti ini diturunkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi benua. Bukankah itu hanya akan mengantarkan nyawa Anda dengan sia-sia?" ucap Jiang Ya dengan dingin. Kata-kata Jiang Ya baru saja selesai namun Ye Feiyu sudah menarik lengan bajunya. Senjata payung berwarna hijau putih di tangannya sudah menyala. Dan momentumnya terus meningkat. Ye Feiyu lalu berkata, "Sepertinya ibumu tidak mengajarimu dengan baik, kamu bahkan tidak tahu kekuatan kuil kuno saya," ucap Ye Feiyu. "Saya mengetahui kekuatan kuil kuno Anda, hanya saja saya tidak tahu mengapa kuil kuno mempercayakan Daosian bintang 2 Anda di kompetisi ini. Kuil kuno Anda telah membunuh banyak orang kuat dari aliansi abadi saya. Hari ini saya akan mengambil hidup kecil Anda di tempat ini," ucap Jiang Ya berkata dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, begitu dia bergerak tombak panjang muncul di tangannya. Merasakan kekuatan Jiang Ya, wajah Ye Feiyu sedikit berubah. Segera payung hijau di tangannya tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi penghalang. Penghalang ini hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya runtuh. Tombak Jiang Ya masih dengan cepat meluncur menuju Ye Feiyu. "Kamu adalah Jiang Ya kan? Jika kamu berani membunuhku, 3 pamanku tidak akan pernah mengampunimu," ucap Ye Feiyu dengan ekspresi jelek saat Jiang Ya benar-benar berniat membunuhnya. "Oh, kau mengancam saya tidak masalah jika kamu memanggil 3 pamanmu itu. Aliansi abadi saya sudah lama ingin membasmi kuil kunomu. Bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatan kuil kuno itu tidak akan bisa mengguncang aliansi abadi-abadiku," ucap Jiang Ya tidak berniat mengampuni Ye Feiyu.
Tombak itu terus bersiul menuju Ye Feiyu. Di bahtera kuil kuno beberapa penjaga bergegas melindungi Ye Feiyu dengan mengorbankan tubuh mereka. Mereka langsung mati setelah tertusuk oleh tombak Jiang Ya. Melihat ini Ye Feiyu menggigit bibirnya yang cantik. Dan kemarahan memenuhi wajahnya, kedua tangannya membentuk segel saat mengaktifkan keterampilan 6 payung pemurnian. Payung hijau putih di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lingkaran energi terus menyebar membentuk perlindungan energi di atasnya. Masih terlalu lemah, ucap Jiang Ya. Tombak di tangan Jiang Ya tiba-tiba menusuk ke depan dan segera menghancurkan 6 payung Ye Feiyu. Setelah ledakan yang berulang kali, payung hijau putih di tangannya Ye Feiyu berubah menjadi bubur. Tiba-tiba sosok cantik Ye Feiyu melesat ke belakang dan semburan darah dimuntahkan. Jiang Ya tersenyum dingin, tubuhnya bergerak untuk mengambil nyawa Ye Feiyu secara langsung. Kuil kuno benar-benar mengecewakan, ucap Jiang Ya menggelengkan kepalanya dengan menghina. Sebelum dia menusuk Ye Feiyu dengan tombaknya, tiba-tiba bola api yang disertai oleh listrik menghantam tubuh Jiang Ya. Jiang Ya yang terkejut segera membentuk lingkaran pelindung dan akhirnya serangan itu meledak. Setelah ledakan berangsur-angsur menghilang, sosok Xiaoyan berdiri dengan bangga di lautan api. Perubahan situasi ini mengejutkan semua mata yang hadir, hampir semua mata berkumpul pada sosok berjubah hitam yang menggantung di udara. Ternyata sekelompok aliansi abadi sangatlah menjijikkan dengan menggeretak satu orang wanita. Di mata saya aliansi abadi tidak lebih tinggi dari sekelompok badut jalanan, ucap Xiaoyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.